Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Mantan Pacar Jadi Ipar. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah kafe anak muda, seorang wanita berumur 27 tahun tampak tak nyaman saat harus duduk sendirian di sofa. Namun, ia tak memiliki pilihan lain selain menunggu seseorang yang sudah berjanji akan datang. Wanita itu sendiri bernama Inaya. Wajahnya sangat cantik, dengan kulit putih bersih. Rambutnya juga panjang dan tebal, membuatnya menjadi pusat perhatian beberapa orang yang sedang makan. Itulah kenapa ia merasa tak nyaman terus-terusan berada di sana. Ia ingin sekali pergi, saking lamanya orang yang ia nantikan sejak tadi. Sudah setengah jam lebih, tapi kenapa Mas Bima belum datang ya? Inaya bergumul lirih setelah menatap jam yang melingkar indah di pergelangan tangannya. Sedangkan ekspresinya terlihat gelisah saat menghindar tatapan beberapa orang yang berniat menggodanya. Sampai pada akhirnya, matanya tertuju ke arah luar jendela, di mana ada seseorang anak bersama dengan ayahnya, tengah mengambil beberapa barang bekas di tempat sampah. Melihat pemandangan itu, tentu saja Inaya merasa kasihan. Sepertinya anak itu sedang kelaparan. Guman Inaya merasa tak tega. Itulah kenapa ia segera memanggil pelayan untuk memesan beberapa makanan. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Saya pesan 5 paket ayam crispy dengan 5 botol minuman air putih. Kalau sudah selesai, tolong berikan ke mereka. Inaya menuju ke arah pemulung itu yang saat ini tengah duduk di trotoar jalan. Buat mereka semua, Kak? Tanya pelayan memastikan, yang dianggukan oleh Inaya. Iya, tapi kok banyak banget Kak pesannya? Enggak apa-apa, mungkin di rumah mereka masih ada keluarga lain yang belum makan. Inaya tersenyum sumringah, merasa bahagia saja saat bisa membantu mereka. Oh iya, ini uangnya ya, kembaliannya untuk kamu saja. Inaya memberikan 200.000 yang langsung diangguki oleh pelayan tersebut. Iya Kak, saya buatkan dulu ya pesanannya. Terima kasih. Mendengar itu yang Inaya lakukan hanya mengangguk dengan senyuman yang masih sama. Lalu tatapannya kembali tertuju ke arah luar, di mana ayah dan ayahnya itu masih duduk di sana. Tanpa menyadari bagaimana perbuatan baiknya itu diperhatikan oleh seorang pria berjas hitam yang tengah duduk cukup jauh dari tempatnya. Pria itu tersenyum tulus sembari menatap kagum ke arah Inaya. Ia merasa wanita itu sangat baik, padahal wajahnya cukup cantik. Tidak seperti kebanyakan wanita di luar sana, yang terkadang merasa angkuh ketika memiliki wajah yang sempurna. Ia tentu tak asal bicara, karena kebanyakan wanita cantik yang ingin mendekatinya hanya mengharapkan uangnya. Mungkin ada juga wanita yang menyukainya karena ketampanannya. Namun tidak sedikit dari mereka memiliki hati yang kurang tulus dalam beberapa hal. Contohnya, pada orang-orang sekitar yang mungkin belum beruntung tentang harta, seperti pemulung di luar. Namun wanita yang tidak ia ketahui namanya itu justru bersikap sebaliknya. Ia tentu merasa kagum dengan kebaikannya. Siapa ya namanya? Pria yang bernama Kevin itu menyengitkan dahinya. Alisnya tebal. Alis tebalnya hampir menyatu saat begitu fokus melihat wanita itu. Namun rasa penasarannya itu berganti menjadi rasa bingung saat ada seseorang laki-laki datang dan duduk di depan wanita tersebut. Di saat seperti ini, Kevin tentu saja merasa paham bila mereka sedang menjalin suatu hubungan. Itu artinya harapannya untuk dekat dengannya juga sudah pupus sekarang. Kevin menghembuskan nafas panjangnya, bibir tipisnya tersenyum,
melihat kedekatan mereka. Ia turut bahagia jika memang wanita itu sudah memiliki pasangan. Namun, kalau dipikirkan lagi, rasanya juga aneh jika wanita itu masih single, mengingat wajahnya sangat cantik dan sifatnya juga baik. Pasti banyak laki-laki yang ingin mendekatinya, dan laki-laki yang tengah duduk bersamanya adalah laki-laki beruntung yang berhasil mendapatkan hatinya. Aku harap dia selalu bahagia, gumam Kevin sembari mendirikan tubuhnya, lalu pergi dari tempatnya. Ia benar-benar sangat tulus saat mendoakannya karena kebaikan wanita tersebut juga luar biasa besarnya. Di sisi lain, Inayah tersenyum sumringah saat melihat kekasihnya datang, lalu duduk di kursi yang berada di depannya. Akhirnya laki-laki itu sampai setelah Inayah menunggunya hampir 1 jam. Berbeda dengan Inayah, kekasihnya yang bernama Bima itu justru terlihat kesal. Padahal ialah yang datang terlambat. "Kenapa kamu baru sampai, Mas? Aku sudah menunggu kamu dari tadi loh. Macet di jalan." "Macet? Kamu kan naik motor. Masa macet sih?" "Memangnya kenapa kalau aku naik motor? Kamu gak suka? Kamu malu?" Tanya Bima yang tentu saja membuat Inayah merasa bingung. "Maksud kamu apa sih, Mas? Aku kan cuma tanya saja. Kok kamu bisa terkena macet?" "Karena biasanya kan kalau orang naik motor itu bisa menyalip lebih cepat, Mas." "Ya kan kenyataannya memang seperti itu kok. Aku datang telat ya karena macet. Kamu masih saja nggak percaya." "Bukan nggak percaya, Mas. Aku cuma tanya saja sama kamu. Masa nggak boleh sih?" "Ya enggak lah. Aku ini capek kerja. Tapi kamu menelpon aku cuma untuk bertemu. Sudah tahu di jalan itu panas, banyak debu, macet." Bima menggerutu kesal, yang kalau sudah seperti ini, Inayah harus meminta maaf untuk meredakan emosinya. "Aku minta maaf ya, Mas." "Minta maaf untuk apa lagi sekarang?" "Aku minta maaf karena aku sudah mengajakmu bertemu sekarang." Mendengar jawaban Inayah, Bima tampak tak menggubrisnya. Tatapannya bahkan terkesan jengah dengan sikapnya. "Sudahlah, kamu pesan makanan saja sana. Tapi kamu yang bayar ya," jawab Bima yang langsung diangguki oleh Inayah. Karena memang seperti itulah sikap kekasihnya, selalu menyuruhnya membayar apapun yang diinginkannya. "Iya, sebentar ya, Mas." Inayah mendirikan tubuhnya lalu berjalan ke arah kasir untuk memesan makanan. Tanpa menyadari bagaimana Bima tampak memutar bola matanya, seolah apa yang dilakukan Inayah bukanlah sesuatu yang besar. Inayah dan Bima sendiri sudah menjalin hubungan cukup lama, tepatnya hampir 5 tahun bersama. Mereka berpacaran saat masih berada di bangku kuliah. Bedanya, Bima lebih tua 1 tahun dari Inayah. Namun mereka lulus di tahun yang sama. "Ini Mas makanannya, ayam crispy kesukaan kamu." Inayah meletakkan nampan berisikan makanan Bima dan menyodorkannya pada kekasihnya tersebut. "Iya, kamu sendiri nggak makan?" "Aku masih kenyang, Mas." "Iya, seharusnya memang seperti itu. Jangan terlalu banyak makan. Kamu itu perempuan," jawab Bima sembari melahap makanannya. Sedangkan Inayah tersenyum terpaksa. Ia memang selalu diingatkan seperti itu oleh kekasihnya, menjaga pola makannya dan juga proporsi tubuhnya. "Iya, Mas." Inayah hanya mengiyakan sembari menunggu Bima makan. Ia mengajak kekasihnya bertemu karena memang ingin menanyakan sesuatu hal. Namun, ia tak akan melakukannya saat laki-laki itu sedang makan seperti sekarang. "Sudah selesai, Mas?" tanya Inayah setelah Bima menghabiskan makanannya. Yang tersisa hanya tulangnya. "Kamu buta? Atau apa? Jelas-jelas aku sudah selesai makan. Masih pakai tanya lagi," jawab Bima terdengar kesal sembari mengelap tangannya dengan tisu, membuat Inayah merasa sedih mendengarnya. "Kamu kok seperti itu sih, Mas? Aku kan cuma tanya." "Iya, tapi yang kamu tanyakan itu nggak penting." "Ya udah, aku minta maaf. Aku cuma nggak mau mengganggu kamu makan. Karena sebenarnya aku ngajak kamu ke sini itu karena aku mau membicarakan sesuatu." "Kamu mau membicarakan apa?"
Awas aja kalau sampai nggak penting. Begini mas, ibu sudah tanya ke aku tentang hubungan kita sudah sampai ke tahap mana. Tanya Inaya berhati-hati, yang justru mendapatkan tatapan berbeda dari Bima kali ini. Maksudnya? Kamu ingat kan, kita berpacaran sudah hampir 5 tahun. Umur kita juga nggak bisa dibilang muda. Ibu cuma ingin tahu, apa kita nggak ada niatan untuk menikah? Menikah kamu bilang? Tanya Bima sembari tersenyum sinis, yang tentu saja membuat Inaya merasa bingung. Memangnya kenapa mas? Apa yang ibu tanyakan juga nggak salah? Iya sih, tapi kamu lihat diri kamu lah. Memangnya ada apa denganku mas? Kamu saja masih bekerja kok. Bagaimana mungkin aku mau menikah dengan kamu? Bima menggeleng tak habis pikir. Senyumnya masih terkesan sinis. Kalau aku masih bekerja, apa ada yang salah? Aku kan bekerja demi ibu juga mas. Kalau kamu bekerja, bagaimana kamu bisa menjadi istri yang baik untuk aku nanti? Yang ada kamu sibuk terus di luar rumah, sampai nggak bisa memperhatikan aku sebagai suami kamu. Bima menepuk dadanya. Ia sangat menekankan kalimatnya. Ya kan kamu masih bisa melakukan semuanya sendiri mas. Sebelum kita menikah ataupun sudah menikah, kamu juga masih bisa melakukan semuanya sendiri kan? Ya terus apa gunanya kamu jadi istriku? Kalau pada akhirnya aku juga harus mengurus diri aku sendiri. Tanya Bima terkesan tak habis pikir. Cuma waktu siang saja kok mas. Malamnya aku masih bisa memenuhi tugasku sebagai istri. Apa itu terdengar sulit? Aku pikir enggak. Inaya menggeleng yakin. Namun kian ditanggapi Bima dengan senyuman sinis. Iya kalau buat kamu. Tapi kalau buat aku ya beda. Enggak ada gunanya kamu jadi istriku kalau kamu masih tetap bekerja. Ya terus maunya mas, aku harus bagaimana? Mengundurkan diri dari pekerjaanku? Begitu? Tanya Inaya mulai lelah dengan sikap kekasihnya yang seenaknya. Laki-laki itu mudah sekali mengatakan sesuatu hal tanpa perlu berpikir panjang. Ya iyalah, kalau kamu mau kita menikah dan menjadi istriku, kamu harus mengundurkan diri dari pekerjaan kamu itu. Aku sudah sangat bersusah payah mendapatkan posisiku yang sekarang. Jadi mustahil kalau aku melepaskannya begitu saja, mas. Inaya menekankan kalimatnya, namun tak membuat Bima mau memahami maksudnya. Oh, jadi kamu lebih mementingkan pekerjaan kamu daripada aku, begitu? Bima membulatkan matanya dengan tatapan amarah, yang tentu saja digelengi oleh Inaya. Bukan begitu, mas. Lalu apa? Kalau kamu mau kita menikah, ya kamu harus mengundurkan diri dari pekerjaan kamu itu. Dan fokus saja menjadi istri yang baik untuk aku. Kalau aku mengundurkan diri dari pekerjaanku, lalu bagaimana dengan nasib ibu mas? Dia sangat bergantung dengan aku. Karena semua kebutuhan rumah, aku yang memenuhi semuanya. Ya nanti aku juga pasti akan bantu kan? Kenapa sih? Kamu itu keras kepala banget jadi orang. Bantu kamu bilang mas. Pekerjaan kamu saja cuma menjaga toko sembako mas. Apa bisa kamu memenuhi kebutuhan kita dan juga ibu di rumah? Oh, kamu merendahkan pekerjaanku. Meskipun aku cuma bekerja menjaga toko, tapi aku bisa kok menghidupi kamu dan ibu kamu yang menyusahkan itu. Bima menunjuk ke arah wajah Inaya yang terdiam, merasa tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Apa tadi kamu bilang mas? Tanya Inaya terdengar kecewa. Ia benar-benar tak menyangka laki-laki yang sangat dicintainya itu tega mengatakan ibunya menyusahkan. Padahal ibunya selalu baik padanya dan bahkan sudah menganggapnya seperti anak kandungnya. Bima sempat gelagapan saat Inaya menatapnya dengan mata kecewa. Ia tentu tak berniat mengatakan hal itu. Namun seperti biasa, ia tak mau terlihat kalah. Terlebih lagi sampai meminta maaf pada kekasihnya. Memangnya kenapa? Apa yang aku katakan benar kan? Ibu kamu itu cuma bisa menyusahkan orang. Sudah tahu anaknya ingin menikah, tapi dia gak mau berusaha mendapatkan uang sendiri. Maunya cuma bergantung sama kamu terus. Mas, ibuku itu sudah tua, sudah gak bisa cari uang sendiri.
Ya wajar lah kalau dia masih bergantung sama aku. Ya, tapi sampai kapan? Sampai ibu kamu mati? Tanya Bima terdengar meremehkan, yang kali ini tak bisa Inaya maafkan. Mas, kamu ngomong apa sih? Kenapa lagi? Aku kan cuma tanya ke kamu. Sampai kapan ibu kamu bergantung terus sama kamu? Aku bener-bener gak nyangka mas kamu jadi seperti ini. Ibu itu sayang banget loh sama kamu. Dia tanya kapan kita menikah karena ibu peduli dengan kita mas. Tapi apa yang kamu katakan tadi? Kamu berbicara seolah-olah ibu aku ini beban. Inaya menatap tak percaya ke arah Bima yang terlihat tenang, terlebih lagi tak merasa bersalah. Ya sudah, kamu tinggal bilang saja ke ibu kamu, kita nggak akan menikah sebelum kamu berhenti dari pekerjaan itu. Begitu ya? Lebih baik kita putus daripada aku harus menikah dengan laki-laki egois seperti kamu. Jawab Inaya sembari menunjuk ke arah Bima yang justru tersenyum mendengar ucapannya. Apa tadi kamu bilang? Putus? Ini kan yang kamu minta, bukan aku. Oke kalau begitu, mulai sekarang kita putus. Toh aku juga nggak mau punya pacar atau istri yang lebih memilih pekerjaannya daripada pasangannya sendiri. Oh iya, tadi kamu bilang aku egois. Nggak salah, kamu itu yang egois. Bima mendirikan tubuhnya lalu pergi dari sana, meninggalkan Inaya yang sempat terdiam lalu memikirkan apa saja yang baru ia dengar. Sampai pada akhirnya air matanya tak kuasa untuk tidak turun dari wajahnya. Inaya menangis sejadi-jadinya, saking sakit hatinya. Inaya turun dari motornya, lalu berjalan ke arah rumahnya dengan perasaan tak karuan. Sedangkan wajahnya terlihat lesu dengan mata sembab karena hampir 1 jam menangis sendirian. Meskipun Inaya yang memutuskan hubungannya dengan Bima, namun tetap saja ia masih tak rela berpisah dengannya. Bima adalah satu-satunya lelaki yang pertama kali Inaya sukai. Itulah kenapa ia menerima pernyataan cintanya dulu. Inaya bahkan masih mengingat dengan jelas bagaimana Bima mendekatinya dulu. Laki-laki itu selalu baik dan juga perhatian dengannya. Tak jarang, dia membawakan makanan untuk menemaninya belajar semasa Inaya masih kuliah. Masa-masa kuliah adalah masa yang paling indah untuk dikenang. Saat itu, Inaya sangat bahagia bisa menjalin hubungan dengan Bima. Namun, semenjak Inaya bekerja dan Bima melanjutkan bisnis orang tuanya, yaitu menjaga toko sembako, perlahan hubungan mereka sedikit merenggang. Awalnya, Inaya dan Bima masih bisa mengatasinya. Keduanya akan saling bercerita saat berjumpa, pergi ke tempat yang mereka sukai, membeli makanan yang sedang viral, atau hanya sekedar berjalan-jalan di mall. Semakin lama, keduanya sudah jarang melakukan hal-hal kecil itu. Bukan karena Inaya yang sibuk, atau semacamnya. Ia bahkan sering mengajak Bima ke beberapa tempat untuk menyalurkan kerinduan di hatinya. Namun laki-laki itu selalu menolak dengan alasan banyak hal, seperti kelelahan, tak ada uang, atau karena orang tuanya yang tidak mengizinkannya keluar. Selama ini Inaya selalu berusaha mengerti keadaan Bima. Tak jarang, ia yang membayar semua makanan atau barang yang laki-laki itu inginkan. Namun semakin lama, sikap kekasihnya itu semakin melelahkan Inaya. Padahal, mereka sudah jarang sekali berkomunikasi seperti menelpon, pesan chat, terlebih lagi video call. Sepertinya, semua pengorbanannya itu tak membuat Bima bisa menjadi lebih baik dan malah bersikap semena-mena. Di saat seperti ini, melepaskan adalah jalan terbaiknya. Inaya, panggil ibunya saat melihat Inaya duduk di sofa dengan keadaan tidak baik-baik saja. Kamu kenapa? Ibunya mendekatinya dan duduk bersama dengan Inaya. Sedangkan kedua tangannya merengkuh pundak putrinya itu, seolah sudah paham kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja. Mas Bima, Bu. Kenapa dengan dia? Aku putus dengan Mas Bima. Inaya memeluk tubuh ibunya dengan menenggelamkan wajahnya di dadanya.
Kenapa kalian bisa putus? Bukannya hubungan kalian sudah sangat serius? Ibunya mengusap pundak kepala Inaya dengan perlahan. Ia hanya ingin menenangkannya sekarang. Iya, tadi aku sempat membahas pernikahan, Bu. Tapi jawaban Mas Bima benar-benar mengecewakan aku. Memangnya apa yang sudah Bima katakan ke kamu? Kalau cuma masalah kecil, sebaiknya jangan dibesar-besarkan. Kalian kan sudah sama-sama dewasa. Ibu menatap ke arah Inaya yang mulai melepaskan pelukannya. Mas Bima ingin aku berhenti bekerja kalau kami akan menikah, Bu. Ya, terus apa masalahnya? Bukannya itu lebih baik ya? Kalau kamu berhenti bekerja, kamu jadi bisa fokus dengan keluarga kalian. Terus bagaimana dengan ibu? Memangnya ibu kenapa? Wanita itu menyunggingkan senyumnya ke arah putrinya. Ia berusaha terlihat baik-baik saja, meskipun sebenarnya menyesakan mengetahui dirinya lah yang menjadi penghalang putrinya bahagia. Kalau aku berhenti bekerja, bagaimana aku bisa kasih uang ke ibu untuk kebutuhan sehari-hari? Ya ibu gak apa-apa, ibu kan bisa berjualan di depan rumah. Berjualan apa sih Bu? Ibu ini sudah tua, yang harus ibu lakukan itu banyak-banyak istirahat dan juga beribadah. Inayah tentu tidak setuju dengan ucapan ibunya itu. Apalagi beliau ingin berjualan yang pasti akan membuatnya kelelahan. Ya kan ada Araya, dia bisa bantu ibu kan? Iya sih, tapi tetap saja aku gak bisa berhenti bekerja, Bu. Kenapa lagi sekarang? Bu, aku mendapatkan posisi yang sekarang itu gak mudah. Mustahil kalau aku melepaskannya begitu saja. Sedangkan gajinya saja sudah hampir 10 juta. Tapi bagaimana dengan Bima? Dia kan gak setuju kalau kamu bekerja. Apa kamu akan tetap mempertahankan pekerjaan itu daripada menikah dengan dia? Iyalah Bu, karena dengan aku bekerja, aku bisa kasih ibu uang dan memenuhi kebutuhan rumah. Inaya menjawab dengan yakin, meskipun ekspresinya tampak sedih kali ini. Apa kamu yakin? Bima kan laki-laki yang paling kamu cintai. Apa kamu bisa kehilangan dia? Tanya ibunya yang sempat didiami oleh Inaya. Ia tentu saja merasa bingung, karena mau bagaimanapun Bima adalah cinta pertamanya yang ingin ia jadikan sebagai seorang suami. Aku gak tahu Bu. Mendengar jawaban Inaya yang terdengar ragu, membuat ibunya merasa bersalah pada putri bungsunya tersebut. Andai ayah kamu masih ada, ibu pasti gak akan menyusahkan kamu seperti ini. Wanita itu menundukkan kepalanya yang langsung digelangi oleh Inayah. Ibu bicara apa sih? Ibu itu gak pernah menyusahkan aku, Bu. Dan kalaupun ayah masih ada, aku juga pasti tetap akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan kalian. Inayah merengkuh pundak ibunya. Ia tidak ingin wanita yang sudah melahirkannya itu merasa bersalah. Ibu masih ingat gak pesan terakhir ayah apa? Tanya Inayah yang hanya ditatap oleh ibunya. Ayah ingin aku berpendidikan tinggi supaya aku bisa dapat pekerjaan yang bagus, yang gajinya besar. Sekarang aku sedang berada di posisi yang ayah inginkan, Bu. Lalu, apa aku akan melepaskannya cuma karena akan menikah? Enggak, Bu. Aku gak mau. Inayah menggeleng yakin, yang tentu saja membuat ibunya merasa bersedih. Andai saja kakak kamu, Araya, enggak hamil di luar nikah, pasti dia akan lulus kuliah dan bekerja seperti kamu. Jadi kamu gak perlu merasa bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi semua kebutuhan ibu. Wanita itu tertunduk lesu dengan air mata yang sudah jatuh. Sekarang kakak kamu malah menjadi janda setelah keguguran anaknya. Kuliahnya juga berhenti dan masa depannya hancur. Wanita tua menghapus tangisnya yang langsung ditenangkan oleh Inayah dengan mengusap-usap punggungnya. Araya sendiri adalah kakak pertama Inayah. Mereka dua bersaudara dengan jarak umur 2 tahun. Itu artinya umurnya sekarang sudah 29 tahun. Sedangkan Inayah baru 27 tahun. Araya dan Inayah sama-sama memiliki wajah cantik. Keduanya bahkan seperti saudara kembar saking miripnya. Namun nasib keduanya jauh berbeda.
Meskipun kedidik dengan cara yang sama, itu karena sewaktu kuliah, Araya sempat berpacaran dengan beberapa pria, sampai pada akhirnya ia hamil dengan pacarnya yang bernama Reza. Mau tak mau keduanya harus menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Namun baru 3 bulan, Araya mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan janin berada di kandungannya tidak bisa bertahan. Araya mengalami keguguran, namun bukannya merasa bersalah dan meminta maaf, suaminya justru menceraikannya dan meninggalkannya. Karena kejadian itulah ayahnya menjadi sakit-sakitan dan ibunya yang setia merawatnya. Sedangkan Araya merantau keluar kota untuk melupakan masalahnya. Saat itu hanya ada Inayah yang menjadi harapan mereka satu-satunya. Itulah kenapa Inayah sangat berjuang untuk kuliah dengan cara mendapatkan beasiswa. Ia juga bekerja paruh waktu agar tak membebani orang tuanya tersebut. Sayangnya ayahnya tidak bisa bertahan lama terlebih lagi untuk melihat kelulusan Inayah. Namun yang pasti, beliau sempat memberinya pesan agar Inayah bisa melanjutkan pendidikannya supaya memiliki pekerjaan yang bagus, tidak seperti kedua orang tuanya. Setelah ayahnya meninggal, Araya langsung pulang ke rumah setelah diberitahu kabar tersebut. Dan sampai sekarang dia masih berada di rumah orang tuanya dengan berjualan online. Sudahlah Bu, jangan menyesal masa lalu. Toh sekarang aku sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus sesuai dengan keinginan ayah. Itulah kenapa aku gak bisa berhenti bekerja, karena di pekerjaan ini ada harapan ayah. Selain itu, aku juga ingin membantu kebutuhan rumah, karena kalau ibu meminta bantuan ke Kak Araya juga kasihan dia, Bu. Iya, kamu memang benar. Tapi tetap saja, ibu nggak mau menjadi penghalang untuk kamu bahagia. Bagaimana kalau kamu bicarakan lagi masalah ini dengan Bima? Kali saja dia mau mengerti dan berubah pikiran. Wanita itu merengkuh tangan Inayah, mencoba untuk membujuknya, yang tentu saja membuat putrinya itu merasa dilema. Tapi bagaimana kalau Mas Bima masih kekeh dengan keinginannya itu, Bu? Tanya Inayah sembari menundukkan kepalanya, lalu menatap ke arah ibunya dengan tatapan lelah. Aku bukannya ingin merendahkan Mas Bima, Bu. Tapi ibu sendiri tahu kan, kalau dia cuma bekerja di toko sembako milik ibunya. Mana cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan aku dan juga ibu. Tapi kalau aku tetap bekerja, aku masih bisa menghasilkan uang sendiri dan yang paling penting bisa memberi ibu. Inayah menjawab yakin yang diangguki mengerti oleh ibunya. Iya, kamu ada benarnya juga sih. Tapi apa salahnya mencoba dulu? Beri Bima pengertian pelan-pelan. Kali saja dia mau berubah pikiran. Iya, Bu. Nanti aku akan berbicara lagi dengan Mas Bima. Nah, gitu dong. Jangan menyerah ya. Iya, Bu. Inayah hanya mengangguk setuju, sedangkan ibunya tersenyum tulus. Tanpa mengetahui ucapan Bima tentang dirinya yang menyusahkan, Inayah tentu tidak tega memberitahu ibunya. Itulah kenapa ia tidak membahasnya. Di tempat kerjanya sebagai sekretaris, Inayah tampak tidak bisa fokus sekarang. Matanya tertuju ke arah ponselnya yang tak mendapati notifikasi apapun. Sejak pertemuannya dengan Bima kemarin, laki-laki itu sudah tidak pernah menghubunginya lagi sampai sekarang. Sepertinya dia memang benar-benar ingin mengakhiri hubungan mereka. Inayah tentu merasa sedih. Di sisi lainnya, ia sangat mencintai Bima. Namun di sisi lain lagi, ia tidak mau berhenti bekerja dan tetap ingin menghasilkan uang untuk ibunya. Inayah tentu berada di titik dilema antara kehilangan cintanya atau kehilangan pekerjaannya. Yang itu artinya harus melihat ibunya serba kekurangan. Enggak, aku gak bisa melihat ibu kekurangan uang. Aku harus tetap mempertahankan pekerjaan ini. Inayah mengangguk yakin, lalu matanya melirik ke arah jam di mejanya, di mana waktu sudah menunjukkan waktu makan siang. Lebih baik aku ke sela dulu. Inayah mendirikan tubuhnya, lalu berjalan ke arah temannya untuk mengajaknya makan bekal bersama. Ya,
Memang seperti itulah kebiasaan Inaya dengan temannya. Selalu makan bersama di jam istirahat tiba. Mereka tidak memberi makanan di luar untuk berhemat, padahal gaji keduanya lumayan besar. "Sel, kamu sudah makan?" tanya Inaya setelah berdiri di samping temannya. "Ya belum lah, aku nggak mungkin makan kalau kamu belum datang." Sela mendirikan tubuhnya setelah mengambil bekalnya. "Ya sudah, ayo makan." Ajakan Inayah yang hanya diangguki oleh Sela. Lalu keduanya berjalan ke meja yang biasa para karyawan gunakan untuk membuat kopi atau lainnya. "Sel, aku putus." Inayah tiba-tiba mengatakan itu saat mereka mulai makan bersama, yang berhasil mengejutkan Sela. Terlihat dari caranya tersedak makanan sampai terbatuk-batuk. "Gila ya kamu, kalau kasih kabar terpanas itu jangan pas aku lagi mengunyah makanan lah, jadi tersedak kan aku." Sela menggerutu kesal sembari meminum air putih dari botol minuman miliknya. "Iya, maaf." Inayah tertunduk sembari kembali melahap makanannya, yang tentu saja ditatap kasihan oleh Sela. "Apa tadi kamu bilang? Kamu putus?" "Iya," jawab Inayah seadanya. "Sama Bima?" "Siapa lagi? Pacarku kan cuma dia." "Iya, kamu kan bucin. Mustahil sih kalau ada pacar lain. Tapi kok bisa kamu putus?" "Ya aku tahu sih kalau Bima itu toksik. Tapi kok baru sekarang sih kalian putus? Kok nggak dari dulu-dulu aja gitu?" Mendengar jawaban Sela yang terdengar santai tanpa beban, membuat Inayah merasa kesal, namun juga merasa heran di waktu yang sama. "Mas Bima itu nggak toksik. Kenapa kamu bilang seperti itu sih? Ucapan kamu seperti bersyukur kalau aku putus dengan dia." Inayah terlihat sedih mendengarnya. Namun Sela yang sudah terbiasa mendengar cerita-ceritanya tentu saja bisa menilainya. "Ya toksik lah. Mana ada pasangan yang setiap keluar makan, tapi yang bayar ceweknya. Kalau bukan kamu dengan Mas Bimamu itu." Sela tampak tak acuh saat mengatakannya. "Bukannya itu normal ya? Kan gajiku lebih besar dari Mas Bima. Ya nggak apa-apa kan?" "Ya nggak apa-apa kalau sekali dua kali. Tapi kalau setiap bertemu, ya toksik lah namanya." "Masa sih? Padahal aku merasa nggak ada masalah loh. Kalaupun aku harus membayari makanan kami. Toh aku juga ikut makan kan?" "Mungkin kamu nggak mempermasalahkannya. Tapi kalau hubungannya sudah ke tahap serius itu sih sudah nggak normal, Inayah. Cowok kalau udah sayang dengan pasangannya, dia pasti akan berusaha menjadi pelindung yang membuat kamu merasa aman dan nyaman saat di dekat dia. Contohnya ya mengusahakan hal-hal kecil, seperti mengajak kamu keluar, mengajak kamu makan, bayar makanan kalian, kasih kamu sesuatu yang lucu. Bahkan meskipun saat itu kondisinya dia nggak ada uang sekalipun, dia pasti akan berusaha untuk itu." Sela berujak dengan bijak, yang tentu saja dialami oleh Inayah, karena sikap Bima tidak ada di list yang temannya itu contohkan. "Aku pernah menanyakannya, kenapa dia nggak pernah membayar makanan kami. Dia bilang, karena aku lebih banyak uang. Bukankah itu alasan yang wajar ya?" "Ya nggak wajar lah. Laki-laki itu harga dirinya tinggi. Mereka itu paling nggak suka terlihat rendah. Apalagi kalau dilihat dari sisi hubungan mereka itu sendiri." "Maksudnya?" "Gini loh Inayahku, sayang. Kebanyakan laki-laki itu instingnya ya pemimpin. Mereka nggak akan suka tuh terlihat lebih rendah dari pasangannya. Contoh kecilnya saja dari tinggi badan." "Tinggi badan?" "Iya, jarang kan ada laki-laki yang cari pasangannya yang lebih tinggi dari mereka. Pasti kebanyakan mereka cari yang lebih pendek." Sela mensejajarkan kedua tangannya, lalu menurunkan salah satunya untuk menggambarkan tinggi seseorang. Sama, seperti saat laki-laki mengajak pasangannya makan. Insting mereka pasti mengatakan harus membayar tagihannya, karena itu terlihat unggul. Saat melanjutkan ucapannya, yang kali ini ditatap dilema oleh Inayah. "Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Ya dia nggak sayang sama kamu, atau malah ingin memanfaatkan kamu. Tipe-tipe cowok mokondo."
Sela mengibaskan rambutnya. Ia memang paling benci laki-laki seperti itu. Sepertinya kamu memang benar. Mas Bima sudah gak sayang lagi sama aku. Dia langsung setuju waktu aku bilang ingin putus. Inaya menghela nafas panjangnya. Ia terlihat sangat tak karuan dan bahkan tak berselera makan. Serius? Dia langsung setuju? Kok bisa sih dia mau putus sama kamu? Bukannya dia harusnya merasa rugi ya? Kamu kan cantik, baik, badannya bagus, pekerjaan kamu juga gak kaleng-kaleng loh. Aku juga gak tahu. Padahal selama ini aku selalu mengalah dan berusaha melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi seperti itu gak bisa membuat Mas Bima mempertahankan hubungan ini. Tapi memang salahku sih, gak mau mengundurkan diri dari pekerjaanku saat ini. Jadi mungkin Mas Bima kecewa. Inaya tampak lelah dengan hidupnya, yang tentu saja membuat temannya itu merasa heran dengan kalimat terakhirnya. Tunggu, tadi kamu bilang apa? Bima mau kamu mengundurkan diri dari pekerjaan kamu yang sekarang? Begitu? Iya, tapi aku gak bisa. Ya jangan sampailah, gila kamu. Kamu sudah bertahun-tahun kuliah, terus kerja sampai di posisi sekarang. Masa harus mengundurkan diri cuma gara-gara dia? Ya benar saja. Sela menggeleng tak percaya, merasa tak terima saja dengan apa yang baru didengarnya. Keinginan Mas Bima juga gak salah sih. Dia mau aku mengundurkan diri kan karena dia ingin kami menikah. Kalau aku gak bekerja kan bisa lebih fokus menjadi istrinya. Mendengar penuturan Inaya yang masih terdengar ingin membela Bima, membuat Sela merasa kian mual dan bahkan ingin muntah saat itu juga. Jadi dia mau kamu mengundurkan diri dari pekerjaan ini karena kalian akan menikah? Begitu? Iya. Wah, gila sih dia. Kok kamu bisa bicara seperti itu? Terus aku harus bicara bagaimana untuk menanggapi tingkahnya. Sudah pekerjaannya cuma jaga toko orang tuanya, gak pernah kasih kamu perhatian, jarang kasih kamu kabar, suka minta bayari kamu makanan dia, sering menyuruh kamu bayari barang yang dia mau beli. Dan sekarang, dia mau kamu mengundurkan diri dari pekerjaan yang kamu usahakan selama bertahun-tahun. Dan dengan bodohnya kamu masih membelanya dan bilang dia gak salah meminta itu semua. Wah, hebat. Sela bertepuk tangan saking tak percayanya. Ia memiliki teman seperti Inaya. Aku juga gak setuju kok. Makanya aku memilih untuk memutuskan dia. Aku gak mau berhenti bekerja karena masih ada ibuku yang harus aku tanggung kebutuhannya. Inaya segera menjawab dengan cepat. Ia juga tidak mau temannya itu terlalu salah paham. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau kamu mau mengundurkan diri dari pekerjaan ini terus menikah dengan Bima. Tapi kamu harus kasih dia prasyarat. Sela tampak geram saat mengatakannya. Yang tentu saja membuat Inaya merasa penasaran dengan maksudnya. Persyaratan apa? Kalau dia ingin kamu gak bekerja setelah kalian menikah, itu artinya dia harus memiliki pekerjaan yang bagus. Ya minimal gajinya seperti kamu, 10 juta. Sela menjabarkan kedua tangannya, menunjukkan ke 10 jarinya. Itu mustahil. That's right, mustahil. Sama seperti pernikahan kamu dengan dia. Sangat amat mustahil. Sela menekankan kalimatnya, namun Inaya justru memikirkannya. Tapi kalau aku mau bicara baik-baik, mungkin Mas Bima mau mempertimbangkannya kan? Kali saja setelah aku mengajukan prasyarat itu, dia mau mencari pekerjaan di kantor. Dia kan juga sarjana S1. Mendengar ucapan Inaya, Sela seketika menjambak rambutnya. Astaga, terserah kamu lah. Tapi aku ingatkan ke kamu ya, jangan pernah terima lamarannya sebelum dia diterima bekerja di kantor atau di mana saja, yang penting gajinya besar. Iya, aku tahu itu. Kamu tenang aja. Inaya menyunggingkan senyumnya, tanpa peduli bagaimana Sela sudah lelah dengan kebucinannya. Inaya menghembuskan nafas panjangnya setelah sampai di toko Bima, yang saat ini sedang melayani beberapa pesanan orang. Sebenarnya Inaya tak ingin mengganggu, namun untuk sekali saja ingin mencobanya lagi.
Mungkin kali ini ia berhasil mempertahankan hubungannya dengan Bima. Awalnya Inaya masih bingung dan bimbang saat ibunya ingin ia berbicara baik-baik dengan Bima. Namun setelah berbicara dengan Sela, ia sekarang jadi paham dengan apa yang harus dilakukan. Itulah kenapa ia berada di toko Bima sekarang. Padahal ia baru saja pulang dari kantor tempatnya bekerja. Mas Bima, panggil Inaya saat berada di kerumunan orang, membuat laki-laki itu menoleh ke arahnya dengan tatapan tak percaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Bima tak habis pikir. Sorot matanya seolah mengatakan mereka kan sudah putus. Untuk apa kedatangan Inaya sekarang? Aku mau bicara sama kamu, Mas. Kamu gak tahu? Atau memang pura-pura buta? Aku ini sedang sibuk bekerja. Kamu gak melihatnya apa? Aku tahu, Mas. Tapi aku cuma mau bicara sebentar saja. Bima, ada apa? Tanya ibu dari laki-laki itu. Ia tampak merasa bingung, sembari menatap ke arah Inaya yang tersenyum. Bu, sapanya sopan yang disenyumi oleh ibunya Bima tersebut. Sebagai orang tua, tentu saja wanita itu tahu siapa Inaya dan memiliki hubungan apa dengan putranya. Dia mau bicara dengan aku, Bu. Padahal dia sendiri juga tahu kan kalau sekarang aku sedang sibuk. Benar-benar menyebalkan. Bima menggerutu kesal pada ibunya yang tentu saja bisa Inaya dengar. Dan bahkan orang-orang sekitar. Sudah, kamu pergi saja. Biar ibu yang menggantikan kamu. Sebentar lagi ayah juga datang membantu. Tapi, Bu, sudah gak apa-apa. Malu itu dilihat orang. Mendengar ucapan ibunya, mau tak mau Bima mengangguk setuju, lalu berjalan ke arah Inaya yang masih setia menunggu. Bima dan Inaya kini sedang berada di sebuah taman, di mana banyak orang yang berlalu lalang, namun juga masih nyaman untuk berbicara empat mata. Bima yang bekerja diganggu tentu saja merasa kesal. Ia tak henti-hentinya memperlihatkan ekspresi itu ke Inaya, yang sebenarnya merasa bersalah. Kamu marah ya, Mas? Tanyanya hati-hati. Ya iyalah, aku marah. Kamu itu selalu mengganggu hidupku, tahu nggak? Tapi ya sudahlah, aku nggak mau berlama-lama di sini sama kamu. Sekarang kamu bilang aja, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku ingin membahas tentang pernikahan kita, Mas. Pernikahan kamu bilang? Kamu benar-benar gak punya malu ya? Kemarin kan kamu mutusin aku, memutuskan hubungan kita. Lalu untuk apa kita membahas pernikahan sekarang? Tanya Bima terdengar tak percaya. Aku minta maaf Mas soal kemarin. Saat itu aku sedang emosi saja. Karena kamu membicarakan ibuku dengan kata kasar. Inaya tidak berani menatap ke arah Bima. Ia tahu, laki-laki itu masih marah padanya. Aku gak kasar. Apa yang aku bilang tentang ibu kamu itu memang benar. Bima tentu tidak ingin mengalah. Ia bahkan membenarkan sikapnya yang sebenarnya tidak Inaya suka. Namun lagi-lagi wanita itu berusaha untuk menahannya. Dilihat dari genggaman tangannya. Ya sudah, terserah kamu mau bilang apa. Tapi aku kesini ingin menyampaikan sesuatu hal ke kamu. Inaya menatap ke arah Bima dengan tatapan pasrah. Apa? Kamu mau bilang apa? Aku mau mengundurkan diri dari pekerjaanku yang sekarang. Jawab Inaya yang tentu saja membuat Bima merasa terkejut. Serius? Kamu mau mengundurkan diri? Akhirnya kamu sadar juga ya, kalau setelah menikah wanita itu harusnya ada di rumah. Jadi istri yang baik dan nurut. Untuk apa bekerja? Cuma buang-buang waktu saja. Bima menjawab dengan tersenyum meremehkan yang dianggukkan oleh Inaya. Iya Mas, tapi aku ada syarat yang harus kamu penuhi sebelum aku mengundurkan diri dan kita menikah. Syarat? Syarat apa maksud kamu? Aku akan berhenti bekerja, asalkan kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari aku, atau setidaknya gajinya sama dengan aku, Mas. Inaya mengungkapkan pemikirannya, yang tentu saja membuat Bima marah besar. Apa kamu bilang? Aku harus mendapatkan pekerjaan seperti kamu? Di kantor? Begitu? Iya Mas, kamu kan juga lulusan sarjana.
pasti mudah untuk kamu mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Inayah tersenyum ke arah Bima yang justru terlihat sebaliknya. Enggak, aku nggak mau. Mendengar jawaban Bima, senyuman yang berada di bibir Inayah seketika luntur saat itu juga. Tapi, kenapa mas? Memangnya gampang apa bekerja di kantor? Aku sudah pernah mencobanya dan rasanya memuakkan. Hampir setiap hari aku ditekan, sampai rasanya kepalaku hampir mau pecah. Bima menunjuk ke arah kepalanya saking emosinya. Namanya juga pekerjaan mas, ya pasti banyak susahnya daripada enaknya. Ya, tapi itu bukan gayaku. Karena aku paling gak suka diintimidasi, apalagi dengan orang lama. Bima begitu angkuh saat mengatakannya. Ya, tentu saja membuat Inayah merasa kecewa. Ya sabar mas, kalau aku bisa, kamu pun pasti juga bisa. Aku bukan orang bodoh seperti kamu, yang mau-mau saja direndahkan senior. Bima menyilangkan tangan ke dadanya. Tampak begitu sombong di mata Inayah yang sering kali melihat sikapnya. Tapi bukannya aku sukses kan mas? Aku bisa menjadi di posisi sekretaris dengan gaji yang lumayan besar. Tapi tetap saja aku gak mau. Terus kamu maunya bagaimana? Tetap bekerja di toko ibu kamu? Berapa penghasilan kamu di sana? 2 juta, Bima mengatakan dengan bangga. Ya, tentu saja membuat Inayah tak percaya dengan jawaban percaya dirinya. 2 juta mana cukup untuk kebutuhan setelah menikah, mas. Harusnya kamu cari pekerjaan yang lebih baik dari itu. Kamu gak tahu ya, aku ini yang akan mewarisi toko ibuku. Lalu apa salah kalau aku tetap bekerja di sana? Toh suatu nanti aku juga kan yang akan mengurusnya. Aku tahu itu mas, tapi sampai kapan? Orang tua kamu saja sekarang masih sehat-sehat kok. Mereka masih bisa menjalankan toko, bahkan tanpa bantuan kamu sekalipun. Jadi apa salahnya kalau kamu cari pekerjaan yang lebih baik di luar? Masalahnya aku yang gak mau. Untuk apa capek-capek bekerja di luar kalau pada akhirnya nanti jaga toko juga? Bima begitu keras kepala, yang tentu saja membuat Inayah merasa lelah dengan sikapnya. Lalu bagaimana dengan pernikahan kita, mas? Apa nggak ada pemikiran sedikit saja untuk kamu mempertimbangkannya? Ya adalah, makanya aku ingin kamu mengundurkan diri itu juga cara aku mempertimbangkan pernikahan kita, supaya kedepannya kamu bisa fokus di rumah. Itu bukan pertimbangan, mas, tapi malah mencari masalah. Kalau aku sampai berhenti bekerja, sedangkan kamu gak mau mencari pekerjaan yang lebih baik, itu sama saja bunuh diri. Uang 2 juta di kota ini gak bisa dipakai untuk berumah tangga. Apalagi ada ibu dan juga kakakku yang harus aku tanggung hidupnya. Kalau kita menikah, untuk apa kita masih harus memikirkan keluarga kamu? Mereka ya harus cari makan sendirilah. Orang tuaku saja gak mau menyusahkan aku. Kok jadi keluarga kamu yang malah menyusahkan aku? Bima menjawab tak mengerti, yang kian membuat Inayah merasa lelah dengan tingkahnya kali ini. Ya makanya aku harus tetap bekerja mas. Aku gak akan meminta uang kamu untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Aku yang gak mau kamu bekerja. Kamu pikir enak apa? Punya istri tapi gak pernah ada di rumah? Tanya Bima yang kali ini Inayah diami. Ia benar-benar tak mengerti dengan jalan pikiran laki-laki yang ia cintai. Bagaimana mungkin semua solusinya ditepis dengan rasa keegoisannya tanpa memikirkan ke depannya. Sudahlah, kamu itu keras kepala orangnya. Kita nggak akan cocok untuk menikah. Bima melanjutkan ucapannya setelah melihat kediaman Inayah. Jadi maksud kamu bagaimana mas? Kamu ingin mengakhiri hubungan kita yang sudah berjalan 5 tahun? Kamu gak berusaha memperjuangkannya atau setidaknya mempertahankannya? Tanya Inayah yang justru digelangi oleh Bima. Apa yang mau diperjuangkan? Kamu saja orangnya keras kepala. Aku itu sudah gak sanggup kalau terus-terusan pacaran sama kamu, apalagi sampai menikah. Bima menuju ke arah wajah Inayah dengan santainya, seolah benar-benar tidak ada cinta di hatinya. Kamu udah gak sayang lagi sama aku? Kalau iya kenapa? Sudahlah, kalau mau putus, ya putus saja. Kenapa juga kamu masih kesini untuk membicarakan hal yang gak penting?
Bima mengalihkan pandangannya, ia terlihat muak dengan situasinya. Jadi benar, kamu memang sudah gak sayang lagi sama aku? Atau mungkin sudah gak cinta? Inaya menatap tegas ke arah Bima, yang justru tersenyum ke arahnya. Buat apa cinta dengan wanita yang sok jual mahal seperti kamu? Maksud kamu? Gak usah sok pura-pura bodoh. Selama 5 tahun kita pacaran, pernah gak kamu sekali saja mengizinkan aku mencium bibir kamu? Gak pernah kan? Kamu selalu menolakku dan merendahkan harga diriku. Aku gak pernah ada niatan merendahkan kamu, Mas. Apa bedanya dengan kamu menolakku itu? Sama saja kamu merendahkan aku. Dan aku gak suka itu. Bima menunjukkan dadanya dengan tatapan marah. Aku minta maaf, Mas, tentang hal itu. Tapi berciuman gak harus dilakukan kan saat kita berpacaran? Kita juga pasti akan melakukannya setelah menikah. Inaya tentu membela dirinya. Ia tak mau Bima salah menafsirkan sikapnya. Iya, apa namanya itu kalau bukan sok jual mahal? Sok suci. Mas, aku pikir kamu gak mempermasalahkannya selama ini. Tapi ternyata kamu gak seperti yang aku pikirkan ya. Kamu benar-benar buat aku kecewa. Inaya sampai menitikkan air matanya. Saking sakitnya, ia mendengarkan ucapan Bima. Laki-laki yang selama ini ia pikir baik, ternyata menyimpan pikiran kotor di otaknya. Makanya aku bilang ke kamu, kita itu gak cocok. Padahal semua laki-laki juga seperti aku. Kamunya aja yang so suci. Memangnya apa sih yang aku minta ke kamu? Aku cuma ingin mencium kamu. Aku gak meminta perawan kamu kok. Tapi respon kamu selalu berlebihan. Menyebalkan. Bima melengos kesal, yang kian membuat Inaya kecewa dengannya. Aku menjaga diriku, karena aku gak mau bernasib sama seperti kakakku, yang hamil di luar nikah, dan diceraikan setelah keguguran. Mungkin awalnya cuma berciuman, tapi setelah itu, apa yang terjadi? Gak ada yang tahu kan? Jadi sebelum terlambat, lebih baik aku menghentikannya sejak awal. Inaya menjawab dengan tegas, yang kian membuat Bima merasa geram. Ya sudah, kalau begitu kamu pergi saja dari sini, wanita so suci. Sentak Bima marah, yang tentu saja mengejutkan Inaya, yang kian menangis di sampingnya. Kamu sudah memutuskan aku, tapi kamu malah kembali menemuiku. Selain sok suci, apa kamu juga gak punya malu? Lanjutnya yang kali ini benar-benar membuat Inaya merasa lelah dan enggan untuk memperjuangkannya. Aku kembali menemui kamu karena aku pikir kamu masih layak untuk aku pertahankan. Tapi ternyata aku salah, dan sekarang aku sangat menyesal sudah datang. Setelah mengatakan itu, Inaya mendirikan tubuhnya, lalu berjalan ke arah motornya, dan pergi dari sana, meninggalkan Bima yang justru tersenyum meremehkan. Lihat saja nanti, aku akan buat kamu semakin sakit hati, karena sudah merendahkanku. Bima bergumam lirih, ia tentu tidak bisa melupakan semuanya. Bagaimana Inaya sering menolaknya hanya karena ia ingin berciuman. Apa yang wanita itu lakukan sudah seperti menginjak harga dirinya. Itulah kenapa Bima mulai tidak mencintainya. Lalu sikapnya berubah jauh berbeda dari pertama kami mereka bersama. Di sisi lainnya, Inaya mengendarai motornya dengan tangis yang setia mengalir di wajahnya. Ia tentu tidak menyangka sebelumnya jika laki-laki yang sangat dia cintai itu ternyata memiliki pikiran kotor di otaknya. Penolakannya selama ini membuat laki-laki itu merasa dendam. Dan mungkin karena itu jugalah sifatnya berubah. Laki-laki yang dulunya pengertian dan selalu ada untuknya, perlahan mulai berubah hanya karena sebuah alasan yang tak masuk akal. Padahal kalau memang dia mencintainya, seharusnya dia bisa menghargai keputusannya yang tidak ingin berciuman. Maafkan aku, Bu. Sepertinya aku sudah gak bisa mempertahankan Mas Bima. Dia terlalu berubah sekarang. Dia juga gak bisa menghargai Ibu. Inaya mengusap matanya tanpa bisa fokus dengan jalannya, yang membuat motor yang dikendarainya oleng dan pada akhirnya terjatuh. Ah! Teriaknya sesaat sebelum tubuhnya menyentuh aspal. Bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya.
Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman semua menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya.